Pada pertemuan ini akan dibicarakan berkaitan dengan latar belakang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya, mengapa di amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Itu yang pertama, karena ada tuntutan reformasi. Antara lain, satu, perlunya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Sangat penting. Ya. Kemudian, yang kedua, penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum di amandemen itu ABRI itu tugasnya ada dua fungsi, ya, sebagai yang berkuasa di militer, tentara, ya. Kemudian juga dia juga berkuasa di sipil, ya, sipil. Jadi dulu dia bisa mempunyai kekuasaan dua, tentara, militer, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa jadi presiden. Itu di zaman Orde Baru dulu, sebelum Undang-Undang Dasar 45 direformasi, ya, direformasi, ya, yang akhirnya dihapuskan dwi fungsi ABRI. Akhirnya ABRI atau militer itu, TNI, kembali ke barat, ya, sebagai pertahanan keamanan negara. Dipisahkan juga dengan Polri, ya, punya tugas masing-masing. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum. Waktu itu penegakan hukum juga mengalami kelemahan, ya, sebelum diadakan reformasi atau amandemen itu. Juga masalah HAM juga sangat lemah, belum diatur secara tegas, ya. Pemberantasan KKN saat itu juga, KKN itu sangat menjamur atau ramai sekali, ya. Ini juga supaya KKN itu tidak diberdayakan, ya. Kemudian kaitan otonomi daerah, karena di zaman Orde Baru dulu otonomi daerah itu masih sifatnya sentralistik, semua harus ikut aturan dari pusat, ya, sampai daerah semuanya. Padahal ada keinginan di daerah itu mestinya bisa mengurusi kekuasaannya sendiri, ya, itu namanya desentralisasi, ya. Di tingkat 2, ya, ini ujung tombak dari otonomi daerah. Di sana setelah reformasi ini diberikan kekuasaannya di daerah yang mandiri, ya, tidak diatur oleh pusat, kecuali kewenangan-kewenangan tertentu yang masih diatur oleh pusat, misalnya TNI, masalah keuangan, bank, departemen agama. Nah, ini masih kekuasaan pusat, ya. Kemudian kebebasan pers, zaman dulu di Orde Baru, pers juga dulu belum bebas, ya, masih dipasung, tidak bebas berbicara, berpendapat, opini, dan sebagainya. Walaupun ada pasalnya, tetapi
karena kepentingan politik saat itu tidak diberlakukan ya kebebasan opini atau pers tersebut. Ya. Kemudian mewujudkan kehidupan yang demokratis, ya menuju kehidupan yang demokratis yang tadinya kehidupan itu demokrasi pemaksaan, ya memaksa kepada rakyat, ya, tidak bebas, ya tidak bebas, masih ada dibatasi keinginan rakyat sehingga perlu menemukan alam demokrasi yang demokratis. Latar belakang amandemen, kenapa? Apa latar belakangnya amandemen Undang-Undang Dasar 45? Yang pertama, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Dulu itu sebelum di amandemen, MPR itu adalah lembaga negara yang tertinggi, ya di sini. Maka dengan adanya amandemen ini sehingga fungsi MPR itu adalah lembaga negara tidak tertinggi, lembaga tinggi negara saja, setara dengan lembaga negara yang lain, tidak superior, ya, tidak merasa lebih tinggi di sini. Ya. Kemudian yang kedua, kekuasaan sangat besar ada pada presiden. Saat itu presiden itu sangat besar kekuasaannya. Ya. Setelah amandemen, maka dibatasi kekuasaannya harus atas dasar ACC dari DPR. Nah begitu, itu DPR itu adalah wakil rakyat. Ya. Artinya sesuai dengan keinginan rakyat, jangan terlalu besar kekuasaannya. Kemudian yang ketiga, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Maka pasal-pasal yang terlalu luas dan luas menimbulkan multitafsir yang MJ jelas sehingga perlu di amandemen sehingga jelas. Misalnya pasal yang menetapkan kekuasaan presiden, misalnya kaitan dengan apa? Sistem pemerintahan presidensil. Nah jelas, jangan sampai campuran apakah ini presidensial apa parlementer dulu itu. Nah, kemudian kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting diatur dengan undang-undang. Kemudian rumusan Undang-Undang Dasar 45 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung oleh ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan amandemen itu menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Terutama berkaitan dengan HAM. Nah, waktu itu HAM itu belum begitu jelas ya diatur oleh Undang-Undang Dasar, apalagi implementasinya. Ya, ini sekian, mudah-mudahan bermanfaat.